warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awala baitiyu mudi'al linnasi lalladzi bibakata mubarakata wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran surat Ali Imran ayat 96. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Akbar Ramdan dan Bu Ise, guru besar kita Ustazah Eva Nur Hafifah SPI, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, para undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim kami. Pertama-tama marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara Walimatus Safar Umroh Bapak Akbar Ramdan dan Ibu Ise Spontia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Jazakumullah khairan katsiran. Kami haturkan atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan Sohibul Bait, yakni Bapak Akbar dan Ibu Ise, yang insya Allah akan menunaikan ibadah umroh pada tanggal 28 Oktober 2024. Semoga kehadiran kita di sini bernilai kebaikan dalam catatan amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, para undangan yang dirahmati Allah, perkenankan saya membacakan susunan acara Walimatul Safar Umroh ini. Pertama, pembukaan, kemudian setitik nasabah dengan tema setiap langkah sa'i kita dekat pada pintu maaf dan ampunan Allah. Masya Allah. Kemudian tawasul, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ar-Rahman. Kemudian doa dan mushafahah dan penutup. Demikian susunan acara Walimatus Safar Umroh ini. Bapak, Ibu, para undangan, marilah kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, agar acara ini dapat berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhil niyah wa ala kulli niyatin sholihah bibarakatil Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bluetooth mode. Semoga para ahli kubur, khususnya keluarga Sahibul Bait dan ahli kubur keluarga kita akan mendapatkan kelapangan di alam kuburnya serta rahmat Allah dengan dijadikan alam kuburnya indah bagaikan taman surga. Serta niat dan hajat Bapak Akbar dan beserta Ibu Ise untuk melaksanakan umroh dimudahkan dan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu. Tes. Ada. Alhamdulillah, kita sama-sama dengar Bapak, Ibu, para undangan yang dirahmati Allah. Tiada kesan jika kehadiran kita di sini tidak membawa ilmu. Kita akan mendengarkan untayan hikmah dan nasihat untuk kehidupan kita. Dilanjutkan dengan tawasul dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, surat Ar-Rahman dan doa walimatus safar yang akan dipimpin oleh Ustazah Eva Nur Khofifah. Kepadanya kami persilahkan. Boleh ini aja dulu, kalau yang baru ini. Cek. Ya, kalau yang baru ini. Punten Ibu ya. Biar ibu-ibu fokus. Iya jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Alhamdulillah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat bersua dalam agenda insyaallah keberangkatan umroh untuk Bapak Akbar Ramdan bersama Ibu Isye Pontia. Nah, mudah-mudahan tujuan dari adanya tasyakur walimatus syafar ini, mudah-mudahan pemberangkatannya berjalan dengan lancar hingga bertemu di rumah Allah, di Baitullah dalam keadaan yang sehat, entah itu sehat secara fisik ataupun secara psikologis. Karena kalau kata ulama, umroh atau haji itu bukan hanya soal ibadah. Ibadahnya itu bukan soal hanya parebut tempat dan lain sebagainya, tapi memang ibadah fisik juga iya. Jalan berkilo-kilo nya matakna kada dibiasakan ti ayeuna ibu-ibu jalan jalan ke jembatan dibiasakan ya, untuk salah satunya itu betul. Makanya kalau sakit
ke Baitullah, ya diam aja di hotel gitu ya. Jadi ini adalah bentuk tabungan kita. Harapannya mudah-mudahan kita sehat secara fisik ataupun psikologis, karena memang di sana namanya juga perjalanan menuju sesuai dengan temanya apa Bu? Call me home. Panggil aku pulang. Kemana Bu pulangnya Bu? Ke rumah Allah, menjadi tamu Allah. Jadi pulang nate ke ranca ekek permai wae. Ibunya, ibu rumah sekarang dirindukan nggak Bu? Dirindukan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah mudah-mudahan ada ulama Bu Isa yang menyampaikan kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, karena untuk pergi ke Baitullah itu untuk orang yang mampu saja atau untuk orang yang rindu? Banyak orang yang mampu, uangnya miliaran tapi tetap belum berangkat, betul gak? Ya. Nah, karena untuk pada akhirnya berangkat itu banyak satu dan lain hal semesta mendukung, dan yang terutama kerinduan kita pada Baitullah. Harapannya nanti kata ulama jangan berdoa yang biasa-biasa saja. Datang jauh-jauh, makanya sekarang itu rame. Ada suplemen, nah ini kalau bicara fikih, suplemen agar perempuan tidak haid. Pasti dikasih itu sama Kementerian Agama. Kenapa tuh? Hukumnya apa? Zaman dulu kan nggak adanya haid, banyak haid weh. Ayo. Inilah ya banyak hal-hal yang tidak ada di zaman dulu. Nah, demi kemaslahatan itu kembali kepada masing-masing. Ada yang tetap memakai itu ya haid mah haid weh gitu ya. Ada yang lebar ngantosan nage ayeuna ge haji oge lamun di Garut teh 15 tahun, lamun di Bandung 20 tahun, makanya KTP saya belum pindah. Mau pindah ceketnya. Nah, agar masa tunggunya tidak terlalu lama di Garut gitu ya. Nah, itu salah satunya karena itu. Nah, dalam artian menunggunya puluhan tahun di sana misalnya haid itu alasannya. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak menerima itu pun tidak apa-apa ya, haid juga tetap dapat pahala kok. Nah, gitu ya. Silakan kembali ke keyakinan masing-masing. Dalam artian alhamdulillah atas izin Allah Pak Akbar Ramdan dan Ibu Isya Pontia diberikan rezeki, diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan ibunya rusuh sadananya punya. Amin. Nah, jadi kemah rombongan teh sanes ka Ajabah Rungkul. Ka Mekahnya punya. Amin. Nah, gitu ya. Makanya aduh saya ini udah ada dua cengenta yang terdekat mengajak untuk sharing terkait tasyakur umroh. Sayanya belum umroh. Dipikir-pikir saya bahas terkait orang gila pun sayanya gak perlu gila dulu. Dalam artian kita sharing bersama, kita syukuran bersama. Alhamdulillah Bu Ise sekeluarga mudah-mudahan kenging barokah. Nah, ya, tentu semuanya atas izin Allah, Allah permudah. Tak lupa juga Bu, salawat dan salam pun tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Nah, Mekah Madinah ini negeri para nabi. Jadi kalau ikut rukunnya sebetulnya umroh haji itu sebentar saja ya. Rukunnya itu ya cuma sebentar saja, tapi nulamina naon? Jalan-jalan. Ziarah atau lebih bahasa ya artinya ziarah. Banyak mendatangi tempat-tempat. Nah, gitu ya. Jadi kalau rukunnya haji pun gak perlu 40 hari. Ada haji furoda, ya haji wahyu, ya. Naon Bu haji wahyu? Sawah payu. Masya Allah. Nah gitu ya, sebetulnya begitu. Makanya untuk orang-orang yang sibuk dan lain sebagainya, hajinya nggak 40 hari. Hajinya maksimal 10 hari pun rukunnya selesai gitu. Jadi pas akhir-akhir 10 Zulhijjah baru datang ke Mekah. Nah termasuk umroh pun sama. Mudah-mudahan intinya
barokahna dimanfaatkan kolmihom, panggil aku pulang kita semua, amin ya Allah ya robbal alamin. Kemudian setiap langkah sa'i kita dekat pada pintu maaf dan ampunan Allah. Apa hikmah yang diambil dari rukun, salah satu rukun dalam umroh atau haji yaitu sa'i? Apa Bu hikmahnya? Ketika Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah, dan alhasil airnya adanya di mana? Ayo, ibu-ibu ngahalulung kene iya aya di pasar Minggu sih gana tanya. Otakna teh di pasar Minggu Bu ieu mah. Oke Bu, hikmah sa'i apa? Nah, 7 kali sa'i. Ya semuanya ini masalah ritual. Gitu ya, yang akhirnya ada dalam hadis dilakukan. Ini ritual loh. Ya, ritual ziarah ini itu. Mengenang ini itu. Haji dan umroh itu rukun-rukunnya begitu. Kan udah gak terjadi di zaman sekarang ya. Tapi kenapa? Nah, itu ada salah satunya. Kenapa, Bu? 7 kali Siti Hajar bolak-balik Safa dan Marwah mencari air ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mencari air untuk anandanya Nabi Ismail alaihissalam, nggak ketemu. Ketemunya di mana? Pas digolerkeun dina kaki Nabi Ismail alaihissalam aya naon? Air jam-jam. Itu adalah salah satu hikmah bahwa sekuat apapun kita berusaha, kalau Allah belum berkehendak moal cumpun. Tapi keadaan usaha nasa kedik, kalau Allah sudah berkehendak maka cumpun. Nah, kemudian pelajaran apa lain dari kisah Nabi Ibrahim terhadap anak-anaknya? Nabi Ibrahim di dalam mendidik anak, Nabi Ibrahim itu Bu uih nage setahun sekali ibu kuat. LDRan sama suami Bu setahun sekali uih naoge. Nabi Ibrahim tuh uih nate setahun sekali. Tapi kenapa anaknya begitu mencintai, begitu mengagumi ayahnya? Nah Bu, nah ayo, hingga mau disembelih pun selain karena Allah tapi karena bakti pada ayahnya tidak apa-apa. Nah Bu, ayo padahal pendak lagi setahun sekali Nabi Ibrahim sareng putra teh karena apa? Taat ke Allah. Terus kenapa lagi? Anak soleh karena lewat mulut ibunya Siti Hajar tidak pernah menjelek-jelekan suaminya. Nah, jadi ibunya yang seringkali mengagumi suaminya bukan pura-pura, tapi benar-benar kagum. Coba lamun ibu kumaha. Ibu teh korban si bapak. Gitu Bu. Ibu teh setiap hari makan ati senaganya dan lain sebagainya. Kira-kira kumaha? Nah, itu ya salah satu hikmah parenting ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam pada anandanya teh itu. Sehingga Siti Hajar pun terbawa biasa, segala sesuatu itu diambil hal positifnya, hal baiknya dan dipasrahkan pada Allah. Nah itu Bu, nanti tawaf berapa kali, syai berapa kali, kudu sehat fisik tuh Bu? Iya. Nah, Masya Allah ya. Kalau enggak jangankan yang sunnah, rukun pun biasanya pakai pengganti atau pakai roda. Ayeuna mah aya pakai ieu. Pakai naon namina teh? Jika motor teh. Ya pakai nu kitu lah ya. Zaman ayeuna tuh ayahnya di zaman Rasulullahnya. Tapi ayeuna dan itu sahalal. Nah, itulah salah satu ya. Bahwa kita itu menyesuaikan dengan zaman, tapi silahkan pilihannya pada masing-masing. Selanjutnya, jika rencana kita tidak berjalan, maka ganti rencana tersebut bukan tujuannya. Ini untuk kita semua Bu. Kita tujuannya hoyong umroh Bu. Orang yang umroh atau haji boleh gak diposting? Boleh gak dijadikan ini? Boleh gak? Boleh. Ada seorang ulama menyampaikan, kata siapa? Memang Bu, aya oge dalil umroh sareng haji ayeuna teh kalau udah akhir zaman itu seperti pelesir. Jadi bukan untuk beribadah tapi untuk jalan untuk healing. Jika itu haji akhir zaman, ada hadisnya. Tapi di hadis yang lain disebutkan barangkali dengan satu postingan kita mengetuk mata hati orang lain. Karena ada dalilnya
jika seseorang misalnya sudah mampu tapi belum berangkat karena kopet. Nah, itu wah siksaannya luar biasa. Nah, makanya ada banyak ulama juga duluin haji atau umroh. Nah, ayo. Duluin haji atau umroh? Umroh. Kalau menurut dalil awalnya ada 2 dalil, silahkan kembali ke masing-masing ya. Haji dulu, kalau dulu mah gak ada daftar Bu, haji mah berangkat ya, belum daftar ya. Nah kalau saya pribadi ambil yang haji dulu, yang penting daftar baru umroh. Tapi banyak juga nungguin haji itu lama, umroh dulu baru nanti daftar haji. Itu silakan kepada masing-masing. Yang penting punya dalil dan keyakinan masing-masing. Tapi intinya ibu di sini semua mempunyai rencana, mempunyai tujuan, ingin umroh, ingin haji. Ternyata tidak berjalan sesuai dengan keinginan, betul gak Bu? Kita cara nabung tetap kumpul gitu ya. Bahkan Bu Yahya mah berkata begini, Bu, umroh haji itu bukan nabung akhirnya kamu gak makan, berarti kamu gak mampu, malah kamu jadi berdosa. Makan itu bisa dianggap sebuah kewajiban, tapi haji umroh itu adalah sunnah. Kamu mendahulukan sunnah sedangkan yang wajibnya tidak. Nah itu ya. Tapi umroh dan haji itu aya uang lebih jelegeder. Masalah nama kan kita iraha ya uang lebih 100 juta. Iya, 100 juta. Memang harus menabung tanpa mengurangi hak-hak kebutuhan kita yang lain, maksudnya begitu. Jadi jangan sampai nepi ka teu makan dek haji dek umroh, pamajikan teu makan seblak, teu makan bakso, wah dolim eta mah nya dan nepi ka kitu, maksudnya demikian. Nah ibu-ibu pun memiliki tujuan, bukan tujuannya yang diganti, bukan tos we tos entong jadilah hoyong umroh hoyong haji teh, tapi rencananya yang diganti. Oh atuh ayeuna mah aya skala prioritas, uang teh langsung tos gajian teh dibagi entong kanu 1 titik. Silahkan ibu mau mendahulukan haji, mau penting daftar baru umroh atau umroh dulu atau haji, silahkan, yang penting ada ya Bu ya, yang penting ada. Saya pun demikian, haji dulu daftar, umroh ya nabung juga umroh ngumpulkan sama, tapi kebutuhan yang lainnya tidak dikat hingga akhirnya kelaparan tengah baso. Nah selanjutnya kalimah talbiyah yang nanti mungkin akan diulang-ulang dibaca oleh Bu Isa. Ibu rindu gak Bu? Rindu dengan Mekah gitu, yang biasanya hanya kita lihat di media sosial, kita merasakan betul suasananya, kezuhudannya di sana dan lain sebagainya. Aya oge nu rame naon Bu di Mekah teh Bu, kudu nyobian didinya. Di lip selebritis nah aya Bu. Masya Allah. Memang berbeda gitu ya. Jadi itu ya, dalam artian barangkali di satu postingan teh aya sebetulnya bukan mengetuk yang mampu tapi gak mau berangkat. Yang mampu tapi gak mau berangkat, bisa jadi kita menolong, wasilahnya menolong. Yang mampu gak mau berangkat tidak ada usaha karena kesibukan. Kalau dulu betul Bu, perjalanan orang Indonesia itu bisa 1 tahun sampai haji teh udah pekerjaan hilang udah menyiapkan seluruh panas 1 tahun Bu. Haji zaman dulu itu ya naik kapal naik segala teh 1 tahun. Kalau sekarang masing di Mekah, masing di Amerika, masing di mana kan aja WA bisa WA-an dan lain sebagainya, dalam artian sudah tidak ada alasan lagi gitu ya. Nah ini labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu dan kerajaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Ya mudah-mudahan kita semua pernah berada di titik itu ya Bu ya. Oke, yang terakhir Bu, ini untuk penyemangat untuk kita sekaligus alhamdulillah
berkah Pak Akbar dan Bu Isya sudah berada di titik ini. Alhamdulillah ya. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah pondasi untuk masa depan yang lebih besar. Sedikit-sedikit lama-lama jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi Nah inilah mungkin ya Bu ya, salah satu ada yang membolehkan menabung, bahkan kan jangankan menabung, ada yang ngasih ngongkosin juga kan boleh, itu rezeki ya Bu ya. Nah itu dalam artian mudah-mudahan kita mengarah ke sana. Niat, bedakan niat dengan azam ya Bu ya. Azam itu baru keretek tina hate, eta azam. Sedangkan niat itu apa Bu? Nejak hiji perkara bari dibarengan ku migawena daftar eta niat. Jadi jangan salah, itu banyak tingkatannya kalau dalam ilmu fikih. Ada niat, ada azam. Jadi kalau mau ke Mekah itu teh azam, baru berazam mau ke Mekah. Niat mah nejah jadi daftar. Nah, eta baru niat. Nah, kan belum berangkat. Gitu kan? Kalau sudah berangkat berarti dilakonan. Gitu nya. Nah, mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan segala sesuatunya, Allah mudahkan urusannya untuk pada akhirnya bersama-sama rombongan al-muhajirin kabaitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya. Itu saja mungkin titik booster dari kita semua. Mudah-mudahan intinya dorong doa karena perjalanan yang tidak sebentar. Biasa nama kan jalan-jalan teh pangtebina kemana Bu Isa? Nah, itu mah ke Pangandaran, cenaganya ke Jogja gitu. Nah, itu mah ke Mekah perjalanan. Dan hati-hati nih tip, banyak ulama yang ngomong kayak gini, Kade. Bahkan bukan ulama, saya mendapatkan cerita dari klien. Klien saya sok pasea wae Bu unggal hari. Ka Mekah teh tadina metong pasea. Angger we pasea. Nah, itu hati-hati agak-agak karena kata Rasulullah, sifat asli seseorang itu dilihat ketika di perjalanan. Mana orang yang cuek, mana orang yang empati, mana orang yang peduli, mana orang pelit. Eta teh katinggal Bu. Mun saasrama saruangan mana orang nu pelit, mana orang nu berehan, mana orang anu ieu teh katinggal. Karena memang bersama-sama. Nah itu biar tenang, biar nyaman. Justru mudah-mudahan kita doakan bersama ya, sebagai couple time juga ya. Di sana teh couple time juga semakin sakinah mawaddah sehingga turun rahmah dari Allah. Karena kata ulama begitu, kalau kata Gus Baha juga jangan sampai di Mekah teh pasea weh jeung pasea. Karena biasanya jangankan perjalanan jauh, perjalanan dekat ke pasea, dek naik naon, dek ini jam sabarahan nu ieu geus siap, nu ieu can siap, dek paseana. Oke di Mekah oke pilih gitu. Nah kita doakan bersama, mudah-mudahan betul-betul fokus ibadah, entah itu fisik, psikologi, spiritual, juga couple time-nya sukses gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi pulang teh aya nepi ka pasean, nepi ka uihna. Nepi ka pasean dina mobil uihna teh nepi ka diturunkeun istrina, turunnya di rumah nu ieu cenah. Entong bareng gitu nepi ka pasean. Ke pasean pada bawa oleh-oleh deh. Pasean. Nu ieu mah ya pokoknya banyak nepi pasean deh pokoknya banyak. Mudah-mudahan Bu Isa dan Pak Akbar mah henteu, justru semakin merekatkan, semakin meningkatkan kelekatan atau attachment antara suami istri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Oke, sebelum dimulai kita tawasul terlebih dahulu, baru kita Quran surah Ar-Rahman, dan yang terakhir kita tutup dengan doa, baru musafahah bersama untuk mengantarkan Bu Isya dan suami. Mudah-mudahan di perjalanannya lancar sadaya rupaninya Bu nya. Sebentar. Ya Bu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
summa ila hadrati ihwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin was sahabati wat tabi'ina wal ulama'il amilin wal musannifil muhlisina jami'il malaikati muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.